Alhamdulillahi wahdah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min amri. Amma ba'du. Hadaratul ulama wal karama wa hadaratul ummahatil muslimat, majelis ta'lim majma'ul muslimin. Semoga kita semua diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat, afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aynama kanu, khususan muassasatil musalla majma'ul muslimin wa ila Abu Suci Ahmad Muslim. Syurillahi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita halaman 44, pasal tentang sholat Jumat. Walaupun ibu tidak melaksanakan sholat Jumat, karena tidak semua ilmu yang kita pelajari itu wajib untuk diamalkan. Ya contohnya ini, ibu mempelajari ilmunya tentang sholat Jumat, tapi ibu tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Mempelajari misalnya suatu saat ngaji fikih kita sampai bab haji, bagi yang tidak mampu ya tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa syara'itu wujubil jum'ati. Syarat wajib Jumat. Orang-orang yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat itu apabila memenuhi beberapa syarat. Sab'atu asya'a itu ada 7. Kalau 7 ini tidak terpenuhi, maka tidak wajib untuk sholat Jumat. Al-Islamu yang pertama, orang Islam. Jadi yang bukan Islam ya gak usah ikut-ikutan sholat Jumat. Wong sekarang itu mengatasnamakan toleransi, kadang ibadah dicampur-campur. Ini bulan Desember, bentar lagi Natal. Toleransi itu pada batasan sosial, tapi bukan ritual. Kalau masalah sosial itu masalah kemanusiaan itu. Tetangga sakit, tetangga kerepotan, walaupun agamanya apa ya kita tengokin, kita bantu. Tapi kalau sudah wilayah ritual, wilayah ibadah, ya wis gak usah ikut-ikutan. Wong ada batasan lakum dinukum waliyati. Di YouTube itu kan banyak beredar ya, anak-anak santri main hadroh, main selawatan di gereja. Dan ntar lama-lama pemuda gereja nyanyi di masjid. Lah iya, ini
Ini toleransi yang kebablasan. Kita toleransi punya teman, punya tetangga, punya keluarga yang beda agama, tidak mengganggu ketika dia beribadah, itu yang disebut toleransi. Nggak ngalang-ngalangi dia, ya wis biarkan mereka menjalani ibadahnya, itu yang disebut dengan toleransi. Sekarang mulai kebablasan, ya tadi mengatasnamakan toleransi. Memang dulu waktu kita ngaji dulu surah Al-Kafirun, udah berapa tahun yang lalu ya Al-Kafirun ya, udah lama lah ya pokoknya. Tapi masih inget sebab-sebab sampai adanya surah Al-Kafirun. Itu karena orang-orang kafir Quraisy dulu ngajak join. Rasulullah diajak join. Kalau bahasa gampangnya begini loh, ya Rasul, nanti kalau Jumatan kami ikut Jumatan, kalau Jumat kami ikut Jumatan, tapi kalau Minggu ya. Ntar kalau Idul Fitri kami ikut sholat Id, tapi kalau Natalan ikut. Terus pokoknya diajak join kayak begitu. Kemudian turun ayat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu. Aku nggak akan nyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian nggak usah nyembah apa yang aku sembah. Lah masalah nyembah menyembah ini kan ibadahnya, ritualnya. Lah ayat ini dibolak-balik sampai ditutup dengan lakum dinukum. Udah malah salah ibadah selesai. Tapi kalau membantu pelaksanaan pengamanan, ya monggo-monggo. Karena di Jakarta ini banyak masjid dan gereja letaknya pepetan sampai ke rumah sakit Koja itu. Terus yang pos 8 kono, Permai apa namanya? Yang ala ke Priuk tuh. Sebelah kiri. Pos 8 ya, Mambo. Dan banyak lain yang masjid dan gereja itu berpepetan. Yo nyatana Indonesia ini adem ayem aja. Waktunya Natalan, yo yang pemuda masjid nggak ganggu Natal. Yang saatnya Idul Fitri, yo pemuda gereja nggak ganggu. Ya itu namanya toleransi. Gak usah ikut-ikutan. Termasuk yang diwajibkan melaksanakan sholat Jumat adalah orang Islam. Yang kedua wal bulugh. Bulugh itu jamak dari kata balik, bukan buluk juga pernah mandi, bukan. Balik itu artinya orang yang sudah sampai cukup umur. Kalau laki-laki dia sudah mimpi yang wajib mandi. Kalau ini saya nanya ke anak-anak yang pada ngaji di rumah, itu rata-rata usia 11-12. Ya ada yang sampai 13 belum, ya ada. Cuman rata-rata memang anak-anak yang ngaji saya suruh ngaku, pokoknya nggak boleh malu-malu, jawab begitu. Pernah mimpi mbak ketika bangun tidur kayaknya ngompol tapi sarungnya itu agak lengket-lengket gitu. Pernah pak? Nah itu berarti udah wajib sholat, nggak boleh ninggalin sholat. Ibu yang di rumah terhadap anak perempuannya ya begitu. Kadang ini namanya anak itu kan malu-malu ya ketika ditanya ya, apalagi termasuk hal-hal yang sensitif, hal-hal yang rahasia. Padahal ini berkenaan tentang hukum. Nah ibu sebagai orang tua, kalau saya sebagai ayah ya wajib bertanya. Karena nanti setelah itu dialami, anak itu mulai wajib ibadah. Itu balik, tanda balik itu kan 3. Laki-laki sudah mimpi wajib mandi, perempuan sudah menstruasi. Kalau tidak dua-duanya nunggu sempurna usia 15 tahun. Itu bagi yang normal. Bagi yang cuma 7 ons setengah, kan ada yang 7 ons setengah ya, diajak ngobrol itu kadang nyambung kadang enggak. Lah itu ya ditunggu sampai akalnya genep 1 kilo.
Lah kalau sampai umur 30 kok masih 7,5, aslinya dia nggak wajib ibadah. Lah terus, ya wis, wong memang dia ditakdir oleh Allah kondisinya begitu. Diajak ngobrol kadang dia nyambung, kadang enggak. Berangkat sekolah, teman-temannya udah SMP, dia masih kelas 2 SD. Yaitu memang kehendak Allah, takdir Allah kayak begitu. Yang kemudian yang ketiga, wal aqlu, akalnya sehat. Lah anak-anak itu tidak wajib sholat Jumat, tapi orang tua wajib didik, ngajari, memperkenalkan sholat Jumat. Tapi ya dibilangin kalau anaknya sholat Jumat di rumah dipesenin, dititipin ke tetangga, ke saudara yang dewasa. Jangan sampai datang ke masjid justru malah bikin masalah. Khawatirnya nanti ditegur sama pengurus masjid, nggak terima. Pengurus masjid dilaporin polisi. Sekarang kan lagi musim kok. Ada anak ngerokok di belakang kelas, ditegur sama guru-gurunya, dilapor polisi. Ya Allah. Lama-lama guru itu melihat murid mau berantem kayak mau jungkir, mau balik, biarin aja udah. Daripada dilaporin polisi ngandang. Orang tuanya suruh didik sendiri. Lah, syarat yang kedua tadi balik, berarti kalau belum balik nggak wajib. Syarat yang ketiga akalnya sehat, berarti yang tadi cuma 7,5 ya nggak wajib Jumat. Tapi kalau dia datang ke masjid, ya biarin. Lah 3 syarat ini Islam, balik, akal itu hampir semua ibadah ya syaratnya itu. Islam, balik, berakal. Kemudian wal hurriyatu, merdeka. Kalau dulu itu ada istilah budak, ada istilah merdeka. Dulu budak itu beda dengan pembantu. Kalau pembantu itu kerja digaji, nggak cocok boleh keluar. Kalau budak kerja nggak digaji, kalau dia lari boleh ditangkap, dipenjarakan. Bahkan yang tidak pri kemanusiaan, budak itu boleh dijual belikan. Padahal budak itu orang. Umpama saya punya budak kok bosen, bawa ke pasar situ, pasar Blimbing, ditawar-tawarin, ayo budak siapa mau beli dulu. Lah kalau budak itu perempuan boleh digauli majikannya. Makanya Islam itu setiap ada pelanggaran berat, hukumnya memerdekakan budak. Itu dalam rangka untuk menghilangkan perbudakan. Kemudian wal dzukuriyatu, orang laki-laki yang wajib sholat Jumat itu laki-laki. Lah kalau perempuan enggak. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, Rasulullah SAW sampaikan, al Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah. Sholat Jumat itu kewajiban bagi setiap muslim dengan dilaksanakan berjamaah kecuali 4 kelompok orang yang enggak wajib sholat Jumat, yaitu abdun mamlukun, seorang budak, awim ro'atun, perempuan, au sobiyun, anak kecil, au maridun, atau dia sakit. Jadi 4 golongan itu yang enggak wajib sholat Jumat: budak, perempuan, anak kecil, dan orang sakit. Lah kalau perempuan pengen sholat Jumat gimana? Boleh nggak? Boleh. Tapi udah pernah nyoba belum? Ya sekali-kali. Nurul Jannah kan ada lantai atas kan ya? Sekali-kali di lantai atas. Baitul Taqwa juga ada lantai atas. Lah ya kan, Hayatul Akbar juga ada lantai atas. Sekali-kali. Tapi kalau nggak umum akan jadi masalah. Lah kok tiba-tiba misalnya Jumat besok itu rombongan
datang ke Nurul Jannah umpama. Lah laki-laki yang lihat ini ibu-ibu pada ngapain? Pulang sana pulang. Masak. Udah masak belum? Padahal kalau seandainya perempuan sholat Jumat boleh sah dan tidak perlu lagi dengan diulangi sholat duhur, sah dan sah, boleh. Ada keterangan dalam kitab Buhyatul Mustarsyidin misalnya, ya juzu liman la talzamul jum'ah, boleh bagi orang yang tidak berkewajiban sholat Jumat, ka'abdin seperti seorang budak, wa musafirin orang yang dalam perjalanan, awim ra'atin atau orang perempuan, ayyusalliyal jum'ata untuk dia sholat Jumat badalan anil dhuhri sebagai pengganti sholat duhur. Yes, boleh. Kalau di daerah mertua saya memang banyak perempuan yang sholat Jumat, tapi ya tidak semuanya. Rata-rata ya yang sudah sepuh-sepuh, yang udah nggak ada kegiatan tanggungan kewajiban di rumah. Yo yang udah sepuh-sepuh lah, pokoknya yang kegiatan ibarat dohirnya kegiatan dia udah nggak punya kegiatan apa-apa. Kalau Jumat ya pada berangkat sholat Jumat. Ya karena memang ya sekalian habis sholat Jumat itu pengajian di masjid itu, pengajian ibu-ibu. Tapi yang muda-muda ya jarang. Tapi di daerah saya juga nggak ada. Di sini ada pernah lihat? Di Jakarta loh maksudnya. Nggak pernah lihat? Nggak pernah kan? Apa misalnya di daerah tertentu lihat? Kalau di Jakarta saya belum pernah. Belum pernah lihat maksudnya. Tapi seandainya kok pengen nyobain sekali-kali sholat Jumat, boleh. Kemudian syarat yang selanjutnya wasihhatu, sehat. Berarti kalau orang sakit tidak wajib sholat Jumat. Lah ukurannya sehat atau sakit itu gimana? Tentu ya dokter yang lebih paham ya. Jangan ini laki-laki kalau males-malesan sholat Jumat langsung bikin alasan. Pak nggak sholat Jumat, saya kan lagi sakit. Boleh nggak sholat Jumat? Sakit apa? Sakit hati. Atau sakit panu, gatal-gatal, yo belum bisa memenuhi syarat. Sakit yang diperbolehkan untuk tidak sholat Jumat itu yang ia sampai tidak bisa mendatangi ke tempat Jumat. Atau mungkin mohon maaf orang yang kakinya nggak bisa jalan, kemudian nggak ada yang dorong, nggak ada yang nganter pakai kursi roda, ya wis nggak usah sholat Jumat. Atau mungkin lagi sakit, palanya puyeng atau apa, ya wis, tapi sholat duhur tetap wajib. Kemudian wal istiton itu artinya orang yang menetap bertempat tinggal, tidak dalam perjalanan. Misalnya ibu jalan sekeluarga sama suami sama anak laki-laki, pas kebetulan hari Jumat, tapi kalau menyengaja itu maksudnya begini, sengaja berangkatnya itu setelah matahari terbit di hari Jumat melakukan perjalanan jauh, sementara tidak ada udzur apa-apa, maka perjalanan seperti ini yang tidak boleh, kecuali kalau memang dia berangkatnya itu hari Kamis, targetnya itu umpama nyampe ke tempat tujuan itu Jumat pagi, tapi ternyata macet entah karena ada bencana alam atau apa, sampai hari Jumat siang masih dalam perjalanan, maka kewajiban Jumatannya bagi laki-laki itu gugur, alias tidak usah sholat Jumat, tapi sholat duhur wajib. Kalau Jumatannya enggak, maka fala tajibul Jum'ah, maka tidak wajib bagi orang kafir, kemudian anak kecil, orang gila, budak, perempuan, orang sakit, dan musafir, maka tidak wajib sholat Jumat. Kemudian wa syara'itu fi'liha salasatun,
Syarat pelaksanaannya ada 3. Kalau tadi kan syarat wajibnya itu ada 7. Kalau sekarang syarat pelaksanaannya. Yang pertama, antakunal baladu misron au qaryatan. Pelaksanaannya itu di pemukiman, baik al-baladu antakunal balad, pelaksanaannya itu di pemukiman. Kalau seandainya ada orang yang kerjanya, kalau orang kampung saya nyebutnya belandong. Belandong itu nebangin kayu di tengah hutan gitu. Ya kalau orang kampung saya nyebutnya belandong. Dulu kan pada kerja di Kalimantan, kemana yang perusahaan-perusahaan itu, dia tugasnya kerjanya nebangin kayu, ya hidupnya di tengah hutan. Maka ya dia tidak wajib sholat Jumat. Kalau yang pelayaran kayak suami Bu Haji dulu, ketika dia di tengah laut masih wajib nggak sholat Jumat? Enggak. Wajibnya itu kalau berada di pemukiman. Emang kapal pemukiman? Bukan. Makanya ya tidak wajib. Walaupun tidak wajib, kalau mau Jumatan ya boleh. Wong nyatanya di kapal-kapal yang besar itu masjidnya ya bagus-bagus ya. Saya pernah bantuin temen bikin kaligrafi, itu masjidnya itu 2 kali masjid Baitul Taqwa itu. Lebarnya masjid kapal. Ya disediain khotib macam-macam, tapi tidak berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Ayyakunal baladu misran au qaryatan. Pelaksanaannya itu di tempat pemukiman, entah di desa, di kota, pokoknya di situ ada pemukiman. Berarti orang yang berlayar, kerja di hutan tadi ya tidak wajib sholat Jumat. Kemudian wa ayyakunal adadu arba'ina min ahlil jum'ati. Jumlah jamaahnya tidak kurang dari 40 orang laki-laki dewasa. Jadi umpama 38 laki dewasa, 2 anak kecil, dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Tapi masalah ini antar mazhab itu berbeda-beda. Mazhab yang lain jumlah jamaah itu minimal hanya 12. Tapi mazhab Syafi'i mensyaratkan 40. Nah, di Jakarta ini banyak sekali pelaksanaan sholat Jumat yang jamaahnya itu kurang dari 40. Termasuk saya yang sering diundang di jadwal itu ada di PT Baruna Raya yang sono arah Permai dekat kantor imigrasi. Itu ada perusahaan waktu Covid karena karyawannya nggak boleh keluar, akhirnya musola yang ada di perusahaan itu dijadikan untuk sholat Jumat. Tapi karyawannya mayoritas bukan orang Islam. Nah, jadi yang Islam cuma sekitar 25 orang. Itu pun nggak doyan Jumatan semua. Nah, kalau yang non Muslim karuan lah dia. Saya tanya ke pengurus itu, Pak, emang karyawannya cuma segini? Enggak, mayoritas non Muslim karyawannya. Cuman yang Muslim pun enggak semuanya Jumatan. Ini waktu istirahat ya ada yang tidur, ada yang ngopi, ada yang makan. Yang Jumatan ya ini paling 18 orang, 20 orang paling banyak. Ini malah banyakan ini. Tapi ya gimana lagi? Karena tadi memilih memakai mazhab yang lain, jumlahnya boleh kurang dari 40. Kemudian wa ayyakunal waqtu bagian fa in kharajal waqtu aw adimati syurutu sulliyat zuhran. Pelaksanaannya itu pada waktu zuhur dan masih ada waktu,
Nah, kalau syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka wajibnya sulliyat sholat zuhron, sholat zuhur. Jadi pelaksanaan sholat Jumat itu yang ketika sudah masuk waktu zuhur. Lalu bagaimana ibu-ibu yang tidak sholat Jumat, sholat zuhurnya? Karena kebiasaan yang berkembang di masyarakat itu sholat zuhurnya nunggu suaminya pulang. Lah ya kalau suaminya pulang, kalau nggak pulang, lo umpama suaminya biasanya pulang, lah kebetulan ketemu teman lama ngobrol di masjid berjam-jam, sampai datangnya waktu asar. Lah apakah ibu nggak sholat? Enggak. Waktu zuhur itu kalau hari Jumat bagi masjid yang azannya 2 kali, maka ibu yang jadi patokan adalah azan kedua. Tapi kalau yang azannya sekali, kalau daerah sini kayak di Baru itu masjid apa yang SD ke sana dikit tuh, Al-Ikhlas, itu kan azannya cuma sekali. Maka yang azan sekali itu yang jadi patokan waktu zuhur. Tapi kalau rata-rata daerah sini kan 2 semua ya. Nurul Jannah 2, Ayatul Akbar 2, Baitutul At-Taqwa 2. Ya rata-rata 2 daerah sini. Lah, kalau yang memakai 2 azan yang jadi patokan waktu zuhur untuk ibu sholat di rumah adalah azan kedua. Walaupun banyak masjid yang azan pertama pun nunggu masuk waktu zuhur. Padahal azan pertama itu sampai ada. Azan pertama itu ada pada zaman Utsman bin Affan. Pada zaman Umar, zaman Abu Bakar, zaman Rasulullah belum ada, azan baru sekali. Lah saat Rasulullah itu umat Islam kan baru hanya di Madinah dan Makkah, masih gampang aturnya. Begitu Abu Bakar mulai menyebar, Umar mulai menyebar. Begitu sahabat Utsman, umat Islam mulai jumlahnya banyak dan sering terjadi kalau sholat Jumat itu para sahabat ketinggalan karena nggak dengar azan. Kan azannya masih manual, naik ke atas kemudian teriak sekuatnya azan. Nah kalau sekarang kan nggak perlu, cukup pakai ini aja. Walaupun pelan-pelan ya ngomongnya, apalagi kalau yang masjidnya tawanya tinggi kayak di Al-Karomah, teriaknya nggak kenceng juga kedengeran orang. Lah maka di zaman Utsman kemudian diijtihadi oleh Utsman supaya orang-orang itu nggak ketinggalan sholat Jumat, maka Utsman memerintahkan untuk mengumandangkan azan sebagai pemberitahuan bahwa sebentar lagi sholat Jumat dimulai. Nah, yang dipakai oleh mayoritas umat Islam Indonesia itu yang azan 2 kali. Lah kalau ditanya emang zaman Nabi ada azan 2 kali enggak? Abu Bakar enggak, Abu Bakar, Umar enggak, Utsman baru ada. Dan banyak ibadah yang sampai sekarang kita lakukan itu tidak dilakukan di zaman Nabi. Maka kalau ada orang yang teriak-teriak katanya kalau enggak ada zaman Nabi itu bid'ah, ya banyak banget. Sholat taraweh berjamaah itu zaman Nabi enggak ada. Zaman Nabi sholatnya sendiri-sendiri. Dan Rasulullah sholatnya cuma 3 kali. Makanya kalau ada jamaah kok sholatnya cuma 3 kali, hari keempat udah nggak berangkat. Nah, ya rata-rata jamaah kita kan begitu ya. Loh, kalau hari pertama, hari kedua, ketiga itu saya yakin luaran ini digelari. Tapi hari keempat masih ada nggak ya? Masih, cuman orangnya udah nggak serapet waktu pertama, kedua, ketiga. Lah Rasulullah itu dulu sholat tarawehnya cuman 3 kali. Hari keempat sahabat udah nungguin. Ini kok Rasul nggak keluar-keluar, ya habis sholat isya itu, habis sholat isya malam Ramadan sampai menjelang sahur Rasulullah nggak keluar.
Sampai besoknya begitu lagi, besoknya begitu lagi. Kemudian ada sahabat yang memberanikan diri bertanya, ya Rasul, kok kemarin itu pun namanya belum terawih loh. Pokoknya namanya sholat qiyamul Ramadan gitu aja. Namanya belum terawih. Ditanya, ya Rasul, kok sholat qiyamul Ramadan enggak dilaksanakan lagi? Rasulullah jawab apa? Kalian kayaknya saya lihat kok seneng sholat ini, sholat malam di setelah sholat isya yang sekarang dinamakan tarawih. Kalau kalian seneng, saya khawatir nanti turun perintah sholat ini jadi wajib. Lah kalau seandainya tarawih kok jadi wajib, wah ya abot ya. Iya makanya itu sayangnya Rasulullah sama kita itu begitu, sampai beliau nggak ngelanjutin sholat itu, khawatirnya turun perintah jadi wajib. Lah kalau kita nggak berangkat lagi kan alasannya males. Kalau nggak males rasa nggak enak udah hilang. Loh, kan banyak orang ibadah itu karena nggak enak ya. Bu, hari pertama terawih lah, tetangga pada berangkat, masa nggak berangkat nggak enak. Kan? Lah iya kan, mosok rumah saya kan depannya digelarin terpal buat terawih, mosok saya nggak keluar, malu nggak enak. Hari kedua, hari ketiga rasa nggak enaknya udah nggak ada, karena depannya udah nggak digelarin, ya udah ikutan, nggak berangkat juga. Banyak orang yang jalani ibadah itu karena nggak enak. Umroh kadang ya begitu. Umroh lah, anak buah saya aja umroh, masa saya bosnya nggak umroh. Itu ibadah karena nggak enak. Jadi azan tadi kembali ada azan 2 kali itu ada pada masa Utsman bin Affan. Quran yang ada sekarang itu zaman Nabi juga nggak ada. Zaman Abu Bakar ya belum ada. Zaman Abu Bakar hampir akhir masa pemerintahan itu baru dikumpulin, ayatnya baru dikumpulin. Ditulis rapi 30 juz itu pada masa Utsman bin Affan. Makanya Quran yang kita pegang, yang kadang dijadikan mahar tapi nggak pernah dibaca. Saya paling kesel ada orang maharnya Quran, tapi begitu ditanya nganten laki nganten perempuan belas gedek-gedek semua. Bisa macam mas, mbaknya lah kok pakai mahar itu buat apaan? Mending mahar duit sekalian nanti bisa dipakai buat modal daripada mushaf tapi buat menu-menuin lemari, apalagi biar kelihatan keren. Lah mushaf yang ada itu pun maka disebut mushaf Utsmani, yaitu mushaf yang ditulis secara urut sampai sekarang yang kita lihat itu pada masa Utsman. Itu pun dulu nggak ada titik. Ya kalau nggak ada titik, bedain ba, ta, sa, nun, ya. Caranya gimana? Bingung ya. Sudah titik udah dikasih. Ba titik 1, ta titik 2 atas, sa titik 3 atas. Udah ada titik tapi belum ada harokat, fathah, kasroh, doma, tasdid, tanwin belum ada, masih bingung. Akhirnya dibikinlah itu. Lah kemudian udah ada itu tapi bacanya sering kebablasan. Ibarat di perapatan kayak nggak ada lampu merah, orang sering kebablasan. Maka ada tanda waqaf, ada mim, ada jim, ada lam alif, ada titik 3, 2 tempat. Itu kalau ibarat di jalan itu rambu-rambu lalu lintas. Lah sekarang kita ada itu masih bingung. Akhirnya dibikin Indonesianya, atas Arabnya, bawah Indonesianya. Wong banyak kalau orang baca Yasin aja, kalau yang nggak ada Indonesianya yo nebeng sama yang mimpin. Yang begitu yang mimpin diem yo ikut diem. Itu proses Quran itu panjang, nggak langsung tiba-tiba ada persis kayak itu yo enggak. Wa faraiduha salasatun wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas